Sama untuk awal. Ya, oke. Bismillah. Menunggu teman sedang menyelam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini kedengarannya baru 10 orang ini. Kalau Oh, di sini udah ada 33 orang nih, harusnya lebih kuat lagi, lebih bertenaga lagi. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Masya Allah, ini lebih bertenaga nih ya. Ini jangan-jangan belum pada makan malam nih. Oke. Habis menyelam, minum kelapa. Rasanya enak dan hilang dahaga. Terima kasih hadirin semua sudah hadir untuk acara yang istimewa. Selamat datang dalam acara launching produk kabin cooking and baking Kampung Bakat 4 Ibu Profesional. Perkenalkan, saya Nurin Silvianingrum dari Ibu Profesional Tangerang Selatan sebagai pembawa acara dalam pertemuan kita malam hari ini. Sebelum memulai hari ini, hendaknya kita berdoa bersama agar apa yang telah kita laksanakan malam ini memperoleh keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Baik. Makan malam cuma dengan roti. Harap gegas, tak tertinggal acara. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya bertanya, apa kabar semua? Boleh dong bagi reaksinya dengan emotikon. Gimana perasaannya malam hari ini? Apakah udah nggak sabar atau love on fire? Boleh juga di kolom chat. Gimana nih perasaannya malam hari ini? Kalau saya jangan ditanya, udah deg-degan on fire ketemu sama para hadirin semua di sini. Apalagi ini kelihatan merah-merah makin menyala ya. Wah, tuh ada yang love gitu ya. Ada yang on fire, ada yang exciting. Masya Allah. Padahal kalau kita tahu ya, sebenarnya pekan ini tuh cuaca lagi sendu, gerimis, rintik, sampai badai pun menerjang di berbagai wilayah. Ini sekarang malam hari ini di tempat saya lagi gerimis, gerimis-gerimis kecil gitu ya, syahdu gitu. Tapi semoga kita semua sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan memperhatikan asupan makanan. Hmm, Ngomongin asupan makanan, kita semua berada di tempat yang tepat nih. Karena produk kabin cooking and baking Kampung Bakat 4 Ibu Profesional ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apakah itu? Sudah tidak sabar ya? Ya, pertama-tama izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Diawali dengan pembukaan yang telah kita lewati bersama pantun-pantun semangat tadi. Dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Yunda Kabin Baking and Cooking sekaligus menjadi acara puncak melaunchingkan produk kabin cooking and baking Kampung Bakat 4 Ibu Profesional pada malam ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara bedah produk bertajuk 5 ide food preparation untuk sarapan tanpa nasi bersama narasumber kece kita. Dilanjutkan sesi tanya jawab beserta games-games seru yang berhadiah tentunya. Diakhiri dengan penutup. Saya mewakili seluruh shipper kabin baking and cooking mengucapkan terima kasih atas besarnya antusias para tamu untuk hadir di acara launching produk kabin baking and cooking Kampung Bakat 4 Ibu Profesional malam ini. Terpantau sudah ada 37 orang. Luar biasa nih ya pada malam yang hangat ini. Terutama untuk teman-teman non-shipper nih ya. Banyak juga yang turut hadir antusias ingin mendapatkan manfaat dari produk kabin baking and cooking ini. Tapi coba teman-teman tahu nggak ya, yang non-shipper utamanya nih, eh, kampung bakat itu sebenarnya apa ya? Terus kenapa kok kabin? Kabin kok bisa punya produk gitu ya? Coba teman-teman boleh dong dituliskan di kolom chat sependek pemahaman teman-teman tuh apa sih kampung bakat itu?
Boleh dong. Kampung bakat itu apa ya? Teman-teman mungkin punya clue-nya. Silakan, yuk coba. Nah, benar nih, ada yang dapat beberapa clue nih. Betul sekali ya, bahwa ibu profesional sebenarnya selalu memiliki konsep dalam program-programnya. Konsep gamifikasi dalam setiap programnya, apa namanya, mereka membuat sebuah konsep gamifikasi di Kampung Bakat ini mengambil konsep penjelajahan dalam sebuah pelayaran. Dan, dalam berlayar di sebuah kapal, pastinya kita berada di sebuah kabin-kabin yang berbeda-beda. Berlayar di sebuah kapal bisa terombang-ambing gitu ya, karena mengikuti gerak ombak dan sebagainya. Sama seperti tantangan-tantangan dalam menyelesaikan program di Kampung Bakat ini. Dan di akhir penjelajahan, para shipper siap untuk membagikan kebermanfaatannya nih, untuk khalayak umum dengan melaunchingkan produk karya bersama. Jadi seperti itu ya bayangannya. Tapi, kampung bakat ibu profesional sendiri itu apa ya? Nah, teman-teman nanti akan bisa mendengarkan penjelasan langsung ya dari sambutan Yunda Aisyah. Beliau ini merupakan salah satu Yunda Kabin Baking and Cooking, dan untuk memberikan sambutannya, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Yunda Aisyah. Silakan Yunda. Terima kasih Mbak Nurin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Soalnya di sini agak mendung. Iya, Dengar jelas, ya, Mbak? jelas Yunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senang sekali saya pada malam hari ini karena bisa berada di sini bersama 37.000 teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Kemudian saya Aisyah Risa mewakili teman-teman shipper mewakili dari Ayunda Kabin Baking dan Cooking menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang hadir pada malam hari ini, kepada kru kabin baking dan cooking, juga kepada shipper serta semua yang meluangkan waktu pada malam hari ini. Terima kasih. Kemudian tentang kampung bakat. Kampung bakat ini adalah suatu wadah yang membuat kita bisa berkumpul bersama teman-teman yang memiliki passion yang sama dan menajamkan bakat atau passion kita sehingga bisa memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga, juga kepada masyarakat. Kampung bakat ini kegiatannya memang memberikan banyak ilmu kepada kita ya, para shipper, memberikan ilmu kepada para shipper, kemudian menajamkan semuanya itu dalam bentuk misi atau tugas-tugas, dan terakhir adalah memberikan membuat sebuah project kabin yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat secara umum. Selamat kepada kabin baking dan cooking yang sudah berhasil meramu e-book ini. Saya senang sekali karena dari materi yang sudah didapat, semua shipper ternyata bisa mengembangkannya menjadi produk yang luar biasa, hebat, keren, bagus. Saya sudah membacanya dan terkagum-kagum dengan hasilnya. Selamat ya. Kemudian uh, saya saya terharu ketika membaca itu semua. Masya Allah, ternyata teman-teman bisa mengeluarkan potensinya melebihi dari yang kami ekspektasikan. Selamat ya. Terima kasih sudah berjuang untuk bisa lulus di setiap misinya. Terima kasih sudah berjuang untuk bisa menghasilkan
menghasilkan proyek kabin yang luar biasa menurut kami. Selanjutnya yaitu peluncuran dari produk kabin baking dan cooking. Ini dia videonya, silakan disimak. Masya Allah, selamat untuk para shipper kabin baking and cooking yang akhirnya resmi mengenalkan produk karya bersama ini. Luar biasa ya, ada sekitar 147 halaman loh buku ini, dibuat dalam rentang waktu kurang dari sebulan. Sekitar 2 pekan lebih, dengan total sampai persiapan launching hari ini 3 minggu saja. Masya Allah, sungguh luar biasa ya ini. Berikan aplaus meriah sekali untuk para tim dan shipper yang telah menyusun ebook Meal Preparation for Beginner Easy and Healthy ini. Iya, terima kasih. Nggak sabar ya buat punya ebook ini kan? Di video tadi sudah tertayang nih beberapa bagian dari isi buku yang bisa teman-teman temukan setelah memilikinya. Dan untuk memperkenalkan beberapa bagian isi buku elektronik ini, mari kita masuk ke acara sharing bertajuk 5 ide food preparation untuk sarapan tanpa nasi bersama narasumber cantik dan kece kita yang memang sudah paham betul nih bagaimana isi buku elektronik ini. Beliau yang berkecimpung banyak dalam penyusunan buku ini. Siapakah dia? Berikut CV dari narasumber kita, Mbak Koni Septiani. Iya, baik. Jadi ini adalah Mbak Koni Septiani ya, Masya Allah, cantik. Dan teman-teman bisa tahu, beliau ini ibu dari 3 anak solehah, berarti perempuan semua ya, yang mana Mbak Koni ini memiliki hobi bebekinan dan akhirnya memberanikan diri untuk berjualan aktif dan dalam berbagai kegiatan komunitas. Wah, jadi Mbak Koni ini juga sambil aktif berjualan. Beliau banyak memiliki pengalaman di ibu profesional. Yang pertama menjadi mahasiswa Bunda Sayang batch 6, tim Medcom Kampung Komunitas tahun 2022-2023, peserta Dapur Ibu Bersama batch 1, manajer media komunikasi Kampung Komunitas Bandung hingga sampai saat ini. Nah, skill dari Mbak Koni ini ada baking, cooking, food photography, dan yang pastinya culinary business. Karena beliau ini berkecimpung juga dalam bisnis kuliner, begitu ya. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama, kita sambut bersama Mbak Koni Septiani. Assalamualaikum Mbak, kedengaran suara saya? Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak Koni, Masya Allah. Gimana perasaannya malam hari ini Mbak? Oh ya, sebelumnya nih saya ucapkan nih kepada Ayunda, terus Siver dan bunda-bunda yang udah hadir nih pada malam ini. Alhamdulillah rasanya tuh lega, bahagia, akhirnya proyek Ibu Kampung Bakat Baking and Cooking ini telah launching ya Mbak ya. Terima kasih juga para Siver yang sudah berusaha untuk buat e-book ini. Saya juga izin mewakili Siver Kabin Baking and Cooking
yang akan sharing tentang isi e-book-nya ini. Benar-benar. Semoga banyak manfaat yang dapat dipelajari oleh para pembaca dari buku ini ya, diterapkan hingga menjadi kebiasaan baik dalam salah satu problem mengurus asupan makan keluarga ya, Mbak. Karena sebagai seorang ibu nih, asupan makan keluarga setiap harinya udah jadi pikiran yang nggak bisa di-skip ya. Yang perlu diperhatikan betul apa yang masuk dalam perut, termasuk dalam mempersiapkannya, menyajikannya, bahkan sebelum itu berkaitan juga pengolahannya, penyimpanannya, dan perencanaan keuangannya sebelumnya gitu kan ya. Dan itu banyak loh yang dipikirin. Gimana tanggapan Mbak Koni nih mengenai masalah mengurus asupan makanan keluarga? Yang pasti sudah dalam keseharian Mbak Koni ya, yang seorang wirausaha juga loh ini, jualan kue, roti, dan lain-lain ya Mbak. Gimana tuh Mbak ngurusnya Mbak? Baik, Mbak, terima kasih. Untuk mengatur asupan makan keluarga memang bisa jadi tantangan nih, apalagi kalau kita juga seorang wirausaha seperti saya nih, jualan kue dan roti. Terus ditanya nih, gimana sih caranya untuk mengurusnya? Pasti ada beberapa hal nih yang saya perhatikan supaya bisa seimbang antara pekerjaan dan kebutuhan keluarga. Yang pertama itu perencanaan menu nih. Biasanya saya selalu merencanakan menu untuk 1 minggu ke depan. Nah, ini tuh membantu menghemat waktu dan meminimalkan kebingungan saat memasak. Kadang kan setiap mau tidur nih, pasti kita kepikiran nih, besok masak apa ya? Benar-benar. Terusnya kucuk-kucuk kita ke dapur, buka kulkas. Di situ banyak makanan, banyak bahan makanan, tapi tetap aja bingung masak apa ya besok. Nah, untuk meminimalkan kebingungan itu, dengan cara ini tuh lebih efisien nih memilih bahan-bahan yang perlu dibeli atau dibeli dan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Terus juga saya nih ini food preparation itu tuh sangat penting bagi saya yang punya bayi untuk mempersiapkan masak besoknya gitu. Terus untuk mengatur dan mempersiapkan jualan, karena saya sistemnya tuh bikin PO ya Mbak ya. Jadi Ah. saya tuh beli bahannya tuh jauh-jauh hari gitu. Terus kalau berbikinannya tuh H-1 baru saya bikin. Dibikinnya tuh pada saat anak-anak udah berangkat sekolah atau bayi lagi tidur, gitu sih, Mbak. Oke gitu ya. Jadi ada beberapa persiapan yang memang digunakan untuk penghematan energi sebelumnya. Karena benar sih, penghematan energi itu penting banget sih ya buat para ibu-ibu khusus ya. Salah satu jurnal tuh mengatakan stresnya ibu-ibu itu berasal lebih banyak dari banyaknya cabang pikiran yang harus setiap hari mereka lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mereka banyak pikirin. Banyak hal yang diandalkan ya seorang ibu gitu ya. Jadi memang banyak energi yang terhabiskan. Kalau menurut Mbak Koni, kapan waktu dalam satu hari itu yang banyak menguras energi? Dan apa siasat dari Mbak Koni nih, Mbak? Kalau menurut saya tuh pagi hari ya, Mbak, ya. Dari mulai beberes rumah nih, terus bangunnya anak-anak, nyiapin bajunya, terus tuh nyiapin sarapannya, nyiapin bekalnya juga. Belum lagi kalau si bayi ikut bangun tuh, aduh, kerasa banget riweuhnya pagi itu teh. Jadi Hmm. kalau saya tuh siasatnya dengan kayak gini. Jadi besok tuh sepertinya besok mau masak ini. Jadi pas malamnya tuh saya udah motong-motong bawang, terus tuh metikin sayur. Nah, besok tuh tinggal masak. Gitu sih, Mbak. Itu tuh lumayan tuh jadi mengurangi keriuhan pagi ini tuh gitu, Mbak. Iya benar sekali sih ya. Tapi ngomong-ngomong Mbak Koni ada bayi nih ya. Usia berapa Mbak? 18 bulan, Mbak. Masya Allah 18 bulan ini sama banget sama anak saya yang kedua dia usianya 20 bulan. Udah lagi riweuh-riweuhnya banget itu kalau pagi nggak bisa ditinggal ya Mbak. Ya, betul banget, Mbak. Wah ini apa namanya teman-teman dari cerita Mbak Koni tadi ngerasain hal sama nggak sih kalau di setiap paginya semua pasti langsung angkat tangan tinggi nih ya. Pagi-pagi itu udah paling ribetnya. Karena saya juga merasakan. Dan ini semua yang diceritakan sedikit dari Mbak Koni itu berkaitan dengan isi
buku Electronic Meal Preparation for Beginner, Easy and Healthy. Jadi easy, mudah, dan healthy. Menyehatkan gitu ya, jadi sehat. Boleh dong sharing Mbak kepada kita semua food preparation ala Mbak Koni. Yang tadi sempat di-spill-spill, kita coba jabarin. Food preparation untuk makan pagi demi meringankan beban pagi hari kita yang butuh energi ekstra nih emang ya. Silakan Mbak. Aku mau cerita dulu nih Mbak nih. Jadi kan aku tuh lagi program diet. Jadi pagi itu tuh nggak sarapan nasi gitu kan. Terus aku coba terapin ke suami, lalu ke anak-anak. Nah mulai dari situ, aku nyari tuh ide-ide sarapan tanpa nasi yang sehat. Terus nggak bikin, apa ya, bikin semangat pagi, terus nggak bikin ngantukan gitu. Dan ini aku punya 5 menu sarapan nih Mbak nih. Yang pertama tuh ada sandwich telur nih. Kalau mau lebih sehat tuh, rotinya tuh bisa diganti dengan roti gandum ya Mbak ya. Untuk Oke. persiapannya tuh, biar besoknya tuh tinggal, iya cepet lah, cepet bikinnya tuh. Malamnya tuh saya bikin, siapin selada, tomat, dan timun sudah dicuci bersih, lalu masukkan ke wadah kedap udara. Nah, kan besoknya tuh tinggal bakar roti aja tuh, sama goreng telurnya aja, bisa lebih cepet gitu kan. Karena ini ada sayurnya itu nggak bisa disimpan lama ya Mbak ya, jadi harus dadakan bikinnya Betul, gitu betul. kan. Terus ada lagi nih salad solo. Nah, salad solo daging ini bisa diganti ayam ya Mbak ya, biar lebih Ekonomis. apa ya, ekonomis. Betul. Ini juga saya nyiapin dagingnya tuh di malam hari tuh dimarinasi dulu dengan bumbu-bumbu gitu kan. Terus rebus buncis, wortel, dan kentang juga bisa di malam hari. Simpan aja di wadah kedap udara. Nah, tinggal besoknya kan tinggal manggang daging tuh lebih hemat waktu juga. Tuh. Terus ada lagi nih salad sayur. Nah, salad brokoli sayur nih. Biasanya tuh kan malam-malam tuh potong-potong selada dulu nih, selada, timun, dan tomat. Nggak cuci nggak apa-apa, nanti besok pagi tuh bisa dicuci dulu gitu kan. Nah, besok kan tinggal goreng putih. Biasanya saya tuh pakai putih telur atau pakai ayam juga bisa. Ada tambahannya tuh buah bisa buah pir, buah apapun juga bisa gitu kan. Nah, besok kan tinggal pakai sausnya aja kan lebih cepat gitu kan. Nah, itu sih. Terus ada juga nih yang lain tuh roti bakar seperti pancake pisang. Itu kesukaan anak-anak gitu aja sih, Mbak. Nah, terus tuh di antara menu itu kan sebagiannya tuh ada dalam e-book ya. Lebih lengkapnya resepnya nantilah lihat di e-book aja. Itu sih, Nah, Mbak. iya benar-benar. Jangan lupa cepet-cepet nonton e-booknya, lihat e-booknya gitu ya. Tetap. Tapi nih Mbak, saya pribadi nanya nih Mbak, kan tadi berarti ada 5. Yang pertama mungkin tadi sandwich telur, kemudian salad solo, kemudian roti bakar, pancake pisang, sama satunya apa tadi ya Mbak? Salad Salad. sayur. Nah, Ya. betul. Nah, dari kelima ini kira-kira yang menurut Mbak persiapannya paling panjang itu apa nih Mbak? Paling panjang tuh salad solo sih, Mbak. Salad Solo ya, karena perintilannya Iya, sayurannya beda-beda gitu ya Mbak ya. ya, betul. Oke, terus kemudian kalau roti nih Mbak, biasanya kan roti itu disimpan orang nggak banyak tahu bagaimana penyimpanan yang betulnya gitu. Kalau roti biasa, roti tawar berarti ya, itu gimana nih Mbak penyimpanannya? Kalau roti tawar itu bisa disimpan di wadah kedap udara atau di plastik aja simpen di kulkas, itu bisa awet sampai 5 hari, Mbak. Kalau Hmm. di ruangan itu bisa tutup pakai serbet atau pakai kain biar tetap lembab. Itu Mbak caranya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke kulkas, kemudian nanti mau dibakar itu ya tetap lembut lagi ya, tetap Iya. apa namanya lembab lagi gitu ya. Oke, 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 benar-benar. Jadi beberapa persiapan yang kita lakukan sebelumnya itu memudahkan kita di waktu mendatang begitu ya. Dan beberapa resepnya nanti teman-teman bisa langsung lihat di e-book eh, di e-book yang akan teman-teman nanti dapatkan dan kemudian jangan lupa nih teman-teman bisa ngelihat banyak tips food storage-nya, berbagai bahan lainnya begitu ya. Dan sudah lengkap sekali nih. Tapi ada nggak ya masih mau bertanya lebih dalam lagi? Tenang, di sini sesi selanjutnya teman-teman bisa mulai bersiap
menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau yang mau mengutarakan langsung pertanyaannya dengan open mic boleh, tapi nanti akan saya aba-aba untuk raise hand agar tahu siapa duluan gitu ya yang urutannya. Jadi nanti yang raise hand menunggu aba-aba dari saya. Sambil menunggu teman-teman menulis pertanyaannya, boleh nih Mbak Koni silakan menyampaikan kesimpulan. Mungkin ada yang mau disampaikan beberapa poin atau tips-tips lain. Baik, Mbak. Jadi gini, meal preparation atau persiapan makan itu bukan hanya tentang masak cepat, tapi bisa juga menghemat waktu walaupun ada usaha nih sedikitnya 1 hari untuk mempersiapkan masak. Untuk beberapa hari ke depan akan jadi lebih mudah. Biasanya kalau saya tuh ngambil di hari Sabtu, karena kan minggunya tuh untuk istirahat gitu kan. Di Ya Sabtu benar. tuh saya bikin eh, meal plan dulu, terus bahan-bahan masakan, lalu belanja. Gitu kan. Nah nih, terus ada yang nanya gimana nih caranya tuh untuk pemula nih, mulainya tuh dari mana gitu kan. Ini semua jawabannya tuh ada di ebook ya, tapi saya spill sedikit aja lah di sini caranya ya. Yang pertama itu kita nentuin budgetnya kita tuh dulu berapa, gitu kan. Misalnya nih kita tuh punya budget 200.000 per minggu. Nah itu jangan sampai kelewat lah ya. Terus yang kedua itu susun meal plan atau menu makan selama 1 minggu. Misalnya nih hari Senin tuh menunya tuh kangkung, terus ayam kecap, cemilannya tuh puding atau apalah gitu kan. Nah, begitu mau selanjutnya hari Selasa, hari Rabu selanjutnya kayak gitu kan. Terus catat nih bahan-bahannya yang akan dibeli mulai dari protein dulu seperti ayam, telur, ikan gitu. Nah, terus sayurannya juga nih kayak brokoli, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Lalu satu juga nih kita beli perbumbuan kayak perbawangan, terus teh kunyit, lengkuas ya sebagai gitulah kayak gitu ya. Nah, tapi ingat nih jangan sampai kalap. Nah, ini Jadi susah nih. nah itu pengalaman saya nih sebelum saya mulai ini tuh belanja tuh asal ngambil 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 ujung-ujungnya apa di kulkas busuk ngebuang uang kan sayang gitu kan. Jadi kan dengan cara ini tuh dengan penyimpanan yang benar juga bisa awet berminggu-minggu Mbak. Saya pernah ini nyimpen kangkung 2 minggu tuh di sedalam tempat tuh 2 minggu tuh masih bagus banget dibanding kita nyimpen di kresek gitu kan. Nantilah itu mah ada lihat di buku aja ya cara penyimpanan lain sebagainya gitu kan. Ini selanjutnya tuh kita menyiapkan bahan masakan. Kita pilih dulu antara protein, sayuran dan perbumbuan. Lalu ini fruit preparation gitu kan, disimpan, dipilah-pilih. Nah, gitu itulah nanti lihat di buku ya lebih lengkapnya lagi. Nah, itu sedikit tip dari saya ya. Apabila ada yang belum paham atau yang mau nanya, mangga. Oke, baik. Jadi semakin padat dan semakin lengkap ya dengan beberapa spoiler-spoiler yang disampaikan oleh Mbak Foni nih. Jadi kalau misalnya saya jadi tamu hadirin, sebenarnya tuh masih pengen banyak bertanya nih sama Mbak Koni. Cuman kita berikan waktu untuk teman-teman hadirin semua. Silakan teman-teman yang mau mengutarakan langsung pertanyaannya melalui on mic. Kita bisa bersiap untuk raise hand, siap-siap untuk saya Aba supaya bisa melihat semua nih. Hmm. Pakai mode view ya, oke. Jadi teman-teman bisa dimulai. 1, 2, 3, silakan raise hand. Iya, oke. Yang pertama Mbak Ade, yang kedua Mbak Tara. Iya, oke, boleh. 2 orang penanya pertama dimulai dari Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ade. Dari IP mana ini Mbak? Dari IP Bandung. Oke, silakan temannya Iya. Mbak Kuni juga nih. Mohon maaf off cam ya sambil ngasuh anak. Silakan. Mau bertanya, kalau saya tuh udah nyoba ya nulis seminggu bahkan pernah sampai 2 minggu gitu per 2 minggu. Karena saya memiliki 3 anak yang berdekatan usianya cukup krusial yang namanya memasak itu. Sudah coba ditulis apa aja menunya, terus setelah itu kan bahannya apa aja.
Tapi ketika sudah memasak satu menu tuh nggak habis dalam satu hari. Misalkan hari ini ayam kecap, besok tuh masih nyisa gitu. Nah, berarti kan ngegeser meal plan yang hari berikutnya. Geser, 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 lalu akhirnya ada bahan-bahan yang tidak kemasak, tidak diolah gitu, akhirnya busuk, jadi dibuang dan mubazir. Nah, gimana caranya mensiasati kalau misalkan si menu yang sudah kita masak itu masih tersisa dan kita mau lanjut tapi tetap tidak jadi mubazir bahan-bahan yang sudah kita belanjakan sebelumnya gitu, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh Mbak Koni, mau langsung dijawab? Boleh. Terima Boleh. kasih, Teh. Jadi aku pun kadang suka kayak gitu ya. Jadi untuk menyiasatnya tuh seperti ayam kecap itu, saya tuh hitung nih, di rumah tuh ada berapa orang gitu kan. Di rumah tuh kan ada 5 orang nih, 5 orang. Eh, saya tuh ayamnya tuh cuma 10 nih buat sampai malam. Nah gitu. Terus kalau misalkan besok masih sisa nih, pagi-pagi saya makan aja Mbak gitu. Atau enggak bisa disimpan di freezer aja untuk nanti bisa dimakan lagi gitu kan. Kalau misalkan masih sisa banyak, biar si meal plan-nya tuh nggak bergeser gitu Mbak. Iya. Dan menambahi sedikit juga, sebenarnya kalau misalnya kita menerapkan meal plan gitu ya di awal, kita akan mempertimbangkan porsi ya Mbak ya, betul tadi. Mempertimbangkan porsi, jadi ketika memang sudah dimasaknya sesuai porsi, berarti eh, ketersisaan ininya itu akan diminimalisir gitu ya Mbak ya. Jadi kita Betul, betul. memperkuat dari meal plan-nya juga ya berarti. Nah itu ya. Oke, baik. Kira-kira Mbak Ade sudah bisa terjawab ya? Baik, lanjut kita ke Mbak Tara. Silakan Mbak Tara dari Ibu Profesional Regional mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak atas materinya ya, Masya Allah. Saya Tara dari IP Sam Kabar. Nah, Alhamdulillah baru tadi siang gitu lihat flyernya gitu. Saya baru mencoba sekitar 3 minggu, 3 mingguan ini Mbak untuk food prep gitu. Nah, ini berkaitan dengan tugas-tugas saya juga di Ibu Bunda Cekatan gitu. Ini masuk di tugas saya terakhir gitu. Maksudnya saya tertarik dengan food prep ini gitu. Nah, apa namanya? Kalau yang selama ini saya kemarin coba gitu ya Mbak ya, itu kan saya sudah insya Allah sudah sesuai dengan yang Mbak sampaikan tadi gitu. Buat list 1 minggu, terus buat budget, baru belanja gitu, baru food prep gitu. Nah, cuman kadang maksudnya tuh berat kalau saya itu kan langsung seminggu tuh Mbak, langsung seminggu terus disimpan sayurnya terus itu setiap hari baru motong-motongnya. Terus ini tuh setiap hari. Saya pernah coba untuk potong-potong sayurnya itu berapa hari sebelumnya ternyata dia jadinya kurang bagus gitu. Kayak misalnya jadinya hitam-hitam dan kayak gitu. Nah, berarti ini tadi tuh kalau Mbak Koni sehari sebelumnya gitu ya Mbak ya prepare untuk potong-potong untuk ini itu memang lebih baik sehari sebelumnya gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Jadi saya mah gini, saya nanya dulu nih. Mm-mm. Ketika beli belanja sayurnya tuh disimpan sayur tuh keadaan basah udah dicuci. Belum. Dicuci, dicuci Nah tapi itu yang kayak salah. dikering-keringin. Oh. Heeh. Jadi kalau Mm-mm. saya mah gini, kalau nyimpen barang bahan-bahannya tuh udah kering Mm-mm. nih nggak dicuci. Nanti aja kalau pas mau masak baru dicuci. Saya udah ini nyimpen daun pepaya selama 2 minggu Mm-mm. masih bagus Mbak. Masih bagus banget, Mm. masih seger banget gitu kan. Jadi si penyatnya bawahnya tuh pakai tisu dapur. Mm. Nah, baru udah dipotong-potong juga bisa. Masukin ke wadah kedap udara, masukin kulkas itu Mm-mm. bisa awet 2 minggu, Mbak. Saya udah coba bayam, kangkung juga masih bagus itu. Nah, gitu, Mbak. Oh, jadi Kemungkinan jangan basah dicuci. gitu. Oh, Mendingan iya iya. jangan dicuci gitu kan. Nanti cucinya ketika masak aja, baru dicuci. Coba gitu aja, Mbak. Kalau untuk simpannya berarti dilapisin apa tadi tisu ya Mbak ya? Tisu iya, bawahnya pakai tisu aja. Bawahnya aja. Oh iya. Mm-mm. Oke, siap. Makasih ya Mbak. Sama-sama.
Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya, Mbak. Jadi memang betul kalau untuk pencucian dalam beberapa bahan ini memang dihindari untuk penyimpanan gitu ya. Karena beberapa memang dia harus kering gitu ya, atau beberapa memang yang dipertahankan keringnya untuk bisa lebih lama dalam penyimpanan. Dan ini semua dikupas tuntas di Food Storage One on One dalam bab di buku e-book nih teman-teman. Jadi jangan lupa dibaca. Bener-bener loh ada 147 halaman buku ini. Jadi teman-teman bisa langsung nanti mengecek banyak tips-tips penyimpanan bahan-bahan yang bisa teman-teman ketahui, bisa menambah ilmu juga. Oke, kita lanjut ke menjawab pertanyaan di kolom chat. Ini Mbak Koni bisa melihat kolom chat, Mbak Koni bisa memilih pertanyaan teman-teman yang mungkin oke bisa Mbak Koni jawab dengan baik atau mau pertanyaan terbaik juga boleh, silakan Mbak. Bentar-bentar. Boleh 2 pertanyaan dulu boleh. Ini dari siapa ya? Mbak Plin aja deh, Mbak. Oke, baik. Kalau di sini coba eh, saya angkat pertanyaannya dari ini, Mbak. Mana tadi? Kok hilang? Ah ya. Jadi kalau di sini kita mengangkat pertanyaan dari Mbak Pipit, IP Tangsel. Mbak, kalau salad sayur selain pasangan telur dan ayam, apakah bisa tahu atau tempe atau ikan? Bagaimana cara pemasakan dan bumbunya gitu ya. Dan mungkin lebih ke juga cara nyimpennya sekalian ya. Bisa, Mbak, pakai tahu, pakai tempe juga bisa direbus aja. Kalau suka ya, kalau saya emang kurang suka gitu kan. Jadi saya juga kalau pakai ayam itu cuma direbus aja, baru masukin gitu aja sih, Mbak. Untuk penyimpanannya ya sama aja sih kayak sebelumnya gitu kan. Penyimpanan si tahu tempe. Terus kalau pakai ikan, enaknya diapain ya? Kayaknya kalau Nah, mungkin ya Mbak. lebih sehat, di steam juga bisa sih itu biar lebih sehat juga gitu kan dibanding digoreng. Gitu sih Mbak paling. Iya, benar-benar. Jadi tetap variasi itu boleh apa beraneka ragam tergantung dari preferensi ya masing-masing Iya. seleranya dan tetap memperhatikan gimana cara penyimpanannya itu untuk mempermudah dalam penyajian di waktu mendatang. Oke, satu lagi pertanyaan. Boleh nih teman-teman sambil nanya, sambil nulis. Nah, ini langsung muncul di hadapan saya pertanyaan dari Mbak Ami, Bangka Belitung. Mbak, mau tanya tentang cara mengolah ayam dan daging merah. Banyak melihat video di sosial media bahwa baiknya ayam dan daging merah itu nggak perlu dicuci sebelum dimasak. Sebetulnya harusnya kita itu cuci atau enggak eh, apa nih? Atau enggak baunya memasak ayam dan daging merah? Oh, jadi maksudnya apa kita harus cuci atau enggak gitu ya baiknya untuk memasak ayam dan daging merah? Tuh. Kalau ayam tuh saya biasanya diolah dulu Mbak. Kayak dibikin ayam goreng, diungkep dulu gitu kan. Baru dimasukin ke apa namanya wadah kedap udara, harus masukin freezer. Atau juga tapi saya mah dicuci nggak apa-apa sih kalau ayam dicuci nggak apa-apa gitu kan kalau ayam mah. Setahu saya ya, tapi nanti coba cari tahunya sih takut salah gitu kan. Kalau biasanya kalau ayam mah saya dicuci dulu gitu kan. Atau kalau enggak takutnya bau tuh direbus sebentar. Nah, gitu Mbak. Tapi kalau daging merah tuh iya jangan dicuci sih kalau mau disimpan mah gitu kan. Pas nanti kalau mau dimasak baru langsung direbus gitu kan. Itu Iya, sih Mbak. betul-betul. Mm. Jadi eh jadi mengambil poin nih ya Mbak Mbak Koni kalau memang untuk daging-dagingan itu di e-book kita tuliskan bahwa memang Mm-mm. sebenarnya ada beberapa tips yang memang boleh dicuci atau tidak. Di situ kan ada bakteri ya. Nah, bakteri Iya, itu iya. hanya bisa hilang ketika proses pemasakan. Ketika
daging dicuci dengan air atau sebelum kita peroleh daging itu kan pasti ada bakteri. Nah, di e-book kita bisa membaca bahwa pengolahan yang baik untuk dagingan ini bagaimananya itu sudah sangat jelas. Salah satunya dengan mencuci atau tidaknya, begitu ya Mbak Koni ya. Oke, Betul. oke, sip, baik. Jadi untuk pertanyaan dua, tadi sudah terjawab dua ya? Oke, sudah berarti ya. Jadi 4 pertanyaan telah dijawab oleh Mbak Koni. Tapi teman-teman yang masih mau bertanya lagi pasti masih banyak. Tenang aja, nanti pasti akan dijawab insya Allah sama teman-teman dan tim di WAG dan kita rangkum juga. Tapi mungkin juga teman-teman setelah memiliki e-book itu jadi sudah punya jawabannya gitu ya. Jadi setelah ngeliat e-booknya, oh ternyata jawabannya ada di sini gitu. Itu bisa jadi karena memang benar-benar 147 halaman itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Mbak-mbak, teman-teman semua di sini pertanyakan gitu ya. Oke, tidak terasa kita sudah mendekati penghujung waktu sharing, yang berarti sesi games seru akan segera hadir. Jangan kemana-mana, duduk santai sambil siapin jempolnya untuk jarinya bisa bergerak cepat menjawab pertanyaan dalam games ya, yang nantinya jadi pertama dan tercepat mungkin bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari tim games nih. Dan tentunya saya tidak sendiri. Untuk sesi games ini akan dipandu oleh Mbak Rina Wahyu, salah satu shipper kabin baking and cooking yang sudah meracik ide briliannya untuk kemeriahan hari ini. Dipersilakan oleh Oke, maaf, dipersilakan kepada Mbak Lili. Ya, jadi untuk yang memandu acara tim games hari ini ada Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Terima kasih Mbak Nurin. Teman-teman semuanya, ini udah waktunya yang seru-seruan nih ya. Di penghujung acara kita seru-seruan bareng. Masih semangat nggak sih teman-teman semuanya? Semangat. Sip, sip, sip. Oke. Semangat, Di semangat. games ini nanti saya kasih ada 4 aturan ya buat teman-teman semuanya. Yang pertama, peserta games ini tidak boleh diikuti oleh Ayunda dan shipper dari Baking and Cooking. Tidak boleh. Nanti udah tahu jawabannya, jangan-jangan. Nah, itu dia. Yang kedua, pemenang nanti dipilih berdasarkan jawaban tercepat dan tertepat di kolom chat. Jadi hanya ada di kolom chat. Jadi nggak perlu resen ya teman-teman ya. Yang ketiga, pemenang yang sudah terpilih boleh mengikuti games kembali, tapi tidak boleh dipilih kembali. Jadi walaupun jawabannya udah benar nih di games yang kedua, jadi nggak akan kita pilih ya. Yang terakhir, keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Oke, kita mulai ya Mbak Nurin ya. Kita mulai games yang pertama. Siapkan jempolnya. Ayo. Kita tebak-tebak istilah. Aku adalah salah satu teknik memasak. Tuh, kira-kira adakah yang sudah bisa menjawab? Ada 6 huruf. Siapakah? Belum ada? Oke. Clue yang kedua. Apa ya? Clue yang kedua. Nah, teknik ini membutuhkan waktu yang singkat. Sudah adakah kepikiran apa nih? Ada 6 huruf. Silahkan teman-teman mencoba. Adakah? Wah, sudah ada Mbak Nurin. Wah, hebat Oke. ya. Siap. Silakan
clue yang ketiga, walaupun sudah ada nih ya, yang benar nih. Wah, udah pinter-pinter nih kayak Mbak Nurin. Biasanya digunakan untuk merebus buah dan sayur dengan waktu yang singkat. Yap, jawabannya adalah teng, 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 teng. 1, 2, 3. Yap. Sudah bukti ya, adalah jawabannya yang menjawab blends. Blends atau blending adalah teknik memasak dengan waktu singkat, biasanya digunakan untuk sayur dan buah. Oke, selamat kepada yang tercepat di saya. Ini ada Mbak Diah Untari, IP Gersik. Di Mbak Nurin sama? Sama, ya, Selamat ya selamat. Mbak Diah Untari. Mbak Diah boleh mengikuti games berikutnya, tapi tidak kita pilih ya. Menjadi pemenang kembali. Oke, Langsung untuk connect ya ini ya, teman-teman. nah, oke, untuk yang kedua, silahkan kita mentebak-tebakan lagi ya. Sekarang ada bahan nih. Ada bahan-bahan, ada 3. Ada rempahnya, ada bahannya, ada daun pisangnya. Kira-kira masakan apakah ini? Oke. Wah, langsung gercep semua Mbak Nurin. Banyak nih ya, udah cepet Tuh, banget sip, sip, jawabnya. sip. Oke, Siapa ya? jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, betul. Yang menjawab pepes tadi ya. Yang pertama yang tercepat di saya itu ada Mbak Tara dari IP Sam Kabar. Mbak Nurin sama? Iya, betul, Mbak Tara, pepes ikan. Yeay. Oke, selamat Mbak Tara dari IP Sam Kabar. Oke, berikutnya masih mau lagi nih lanjut? Oh, iya. Mau dong, jangan kalah cepet nih teman-teman. Tuh, ayo, Jempolnya ayo disiapin, jempolnya ya. kolom chatnya udah langsung dibuka. Oke, yang ketiga. Kira-kira apakah itu ada rempah-rempah? Ada juga ayam. Jangan Langsung. terkecoh nih teman-teman. Diperhatikan Oke. baik-baik rempah-rempahnya. Dilihat rempahnya di zoom. Boleh ya. Kira-kira apa sih rempah-rempahnya itu yang cocok untuk masakannya? Ada ayam ungkep, ayam Soto goreng, ayam, semur ayam, apa, pepes biji ayam, ayam ungkep Nasi soto, ikan sari. gulai ayam, oke, opor ayam, oke. Oke, jawabannya adalah ada kari juga. Jawabannya adalah soto ayam. Yap. Siapakah yang menjawab soto ayam? Siapa? Oke, di sini yang pertama menjawab soto ayam adalah Mbak Diah Mbak Diah Fitria. Fitrah ya, Mbak Diah Fitrah dari Dia Gresik. Fitria. Wah, ini Ya, emang Fitrah udah daerahnya Fitria. ya. Jadi udah Wah, pasti kenal di cocok ini ya. bumbu-bumbunya. Oke. Selamat kepada Mbak Diah Fitra. Yang keempat. Apakah ini? Tebak-tebakan lagi kah? Oh, Ini semakin lama harusnya levelnya semakin naik ya, Mbak ya. iya nih kayaknya terlalu gampang mungkin kayaknya Mbak Nurin ya. Terlalu gampang nih buat ibu nih. Kayaknya harus dibuatnya agak sulit sedikit. Apa ya? Oke, jadi Mbak Lili ada di sana untuk game selanjutnya. Yap, ayo kita hitung. Ini biasanya kan
Ya, sukanya menghitung sebelum belanja udah ngelis. Kira-kira mau beli apa? Dompet saya isinya apakah cukup untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan? Oke. Nah, oke. Diingat? Siap-siap diingat apa Tidak saja? boleh mencatat, tidak Tidak boleh boleh dicatat mencatat ya. listnya, tapi Aduh, boleh jangan menggunakan menyerah. alat hitung. Nih, Ya, clue-nya nih, catatannya nih. boleh menggunakan Dibaca alat hitung baik-baik. tapi tidak boleh dicatat. Oke, Benar. yuk. Pertanyaannya Sekarang adalah, pertanyaannya adalah ibu-ibu pasti gampang inget harga ya. nih ibu-ibu mah biasaan nih nawar-nawar lagi biasanya. Kalau ini mah nggak pakai nawar ya, ini hitungan Tidak usah pasti nawar. nih, Mbak. Wah, ini banyak nih. Ayo yang ahli matematika, silahkan keluarkan potensi Anda. 37.000, 37.500, 22.000, 37.000. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sudah tidak ada lagi? Tet, 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 tet. Oke. Dan jawabannya adalah berapa ya? Wah, 37.000. Wih, ini ada yang jawabannya benar nih, Mbak. Wah, Wah, ini hebat keren banget. ada ya. Oh, ada Mbak Ade Nur Aini dari IP Betul. Bandung. Oh, di saya Mbak Ade di Mbak Nurin Betul, sama sama. kah? Mbak Ade Nuraini dari IP Bandung. Masya Allah, ini ingatannya tajam berarti ya. Ah, keren. Oke, selanjutnya kita Levelnya berhitung-hitung semakin lagi meningkat. kah? Betul-betul, semakin meningkat nih ya, Oh, teman-teman. Nah, belum menghitung pertanyaannya lagi ya. masih berkelanjutan nih ya, Mbak ya. Berarti berapa total belanjaan Ibu? Berarti dari list tadi totalnya berapa? Ayo. Iya, iya, iya. Listnya nggak dikeluarkan lagi loh ya. Yang tadi aja kira-kira berapa? Wah, sudah ada yang mengirimkan jawaban 69.000. Oke, ada lagi, ada lagi. Kalau misalnya ada yang apa namanya ya, belum ada yang tepat, tapi misalnya mendekati, itu bisa kali ya Mbak ya, menjadi pemenangnya gitu. Kalau misalnya belum ada yang tepat, tapi kalau udah ada yang tepat, jelas pasti dia Harus tepat lakukan. dong. Nggak boleh ditawar. Betul. Nggak boleh kayak di pasar ditawar ya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. 69.000, 69.000, 68.000, 100.000. Nih, Dengan 100.000 dengan titip sisanya buat besok ya Bang. Lah ini ibu-ibu banget nih ya Bang. Udah emak berapa banget ini. totalnya gitu ya. Ini Bang 100.000 sisanya buat besok ya gitu. 63.000, 56.000, 67.500. Iya betul hadiahnya nanti kalau misalnya nggak tepat untuk juri aja. Oke, masuk. 74.000, 70.000. Sudah. Baik, tidak ada lagi. Silakan jawabannya. Tada. 89.000. Nah, 89.000 jawabannya. tidak Wah, ada ini yang kayak meleset tepat. semua nih ya. Berarti hadiahnya untuk saya. Oke, tidak ada berarti kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Udah pusing ya dari hitung-hitungan. Oke, beda dikit. Nggak boleh. Ini bukan pasar, beda sedikit tak boleh. Boleh. Silakan. Kita tebak lagi yuk. Ada 4 huruf. Clue pertama, aku adalah bumbu
bumbu makanan berbahan dasar Bumbu makanan kedelai. berbahan dasar Mbak, kedelai tahu apa itu 4 kecap? huruf, Mbak, bukan 5 huruf. Kecap, bukan. 5 huruf ya, Bu Ibu, Mak-mak. Lai. Tauco ya? Tempe tahu, kecap, tahu, kecap, macam tauco, teh kecap. Oke, jawabannya. Oh, nomor Ada 2 yang dulu. jawab dia. Aku mengalami proses fermentasi. Yang ketiga, aku memiliki aroma yang khas. Siapakah aku? Oh, udah banyak nih, berudul nih. Oke, jawabannya adalah, ada oncom juga. Oke, jawabannya adalah, tahu siapakah yang tercepat dan tertepat? Di Di sini ada nih. saya ada Mbak Syera. Di Mbak Nurin, siapakah? Betul, Mbak Syera Saindari Oh dari ya, sama. Cianjur. Oke, selamat Oke. Mbak Syera. Ya, jadi list pemenang ini nanti akan di-share kembali ya Mbak di WAG. Jadi nanti para pemenang bisa langsung dihubungi oleh para tim games gitu ya Mbak Lili ya. Yap, betul. Oke, jadi total Oke. ada berapa pemenang Mbak? Ada berapa ya? Jadi Ada tadi 5 ya. ya, yang jelas teman-teman udah mencatat di belakang nih ada Mbak Hasni yang udah bertugas, Ya, nanti betul. bisa langsung mengelis di WAG ya. Selamat sekali lagi untuk teman-teman. Dia udah Ini tidur tahu. iya betul. Jadi sengaja untuk kita buat merefresh kembali ingatan-ingatan kita atau mempertajam nih ya kepada perbumbuan dan beberapa Tahu. teknik yang itu juga akan dibahas di e-book dan teman-teman bisa mencari juga beberapa istilah-istilah itu di e-book gitu ya. Oke, jadi sampailah kita di penghujung waktu. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang malam ini masih bersemangat. Masih semangat kan ya? Semangat dong. Teman-teman udah latihan jempol nih ya, jempolnya masih panas. Dan sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam launching produk baking and cooking ini. Di WAG nanti teman-teman akan mendapatkan langkah-langkah untuk bisa memiliki e-book Meal Preparation for Beginner ini secara gratis tentunya. Jadi ditunggu ya. Dan sebelum mengakhiri, perkenankan untuk kita foto bersama. Mohon kesediaannya untuk kita bisa foto bersama dibantu oleh tim operator untuk melakukan screenshot. Jadi boleh dipersiapkan yang mau buka kameranya, kita tampil cantik di depan kamera yuk. Oke, masih ditunggu teman-teman yang masih mau membuka kameranya, diambil kerudungnya dulu. Diambil kerudungnya dulu. Pakai kamera studio efek gitu ya. Biasanya kalau di laptop punya studio efek biar cantik. Meski nggak lipstikan tapi tetap cantik kalau pakai studio efek tuh. Ya, oke. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Nah, jadi nanti ketika di aba-aba 1, 2, 3, teman-teman harap tidak melakukan chat ya, supaya tidak muncul notifikasi mengambangnya. Udah Ih, cakep siap? banget nih. Saya bantu ya. Ya, Udah siap semua silakan. kan? Kita kayak di ruang kelas kan? Bener, kayak bioskop juga nih kayaknya. Iya. Udah siap? 1, 2, 3. Sudah, Mbak. Ada berapa Nah, slide? lagi ya. Mana? Udah. Oke, Udah, satu, baik. nanti satu kali lagi.
Satu, Sekali lagi boleh. 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih Mbak Febri. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila terdapat salah kata. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari acara malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas atau we time bersama keluarga di jam malam ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak-mbak. Alhamdulillah, lega ya Mbak. Alhamdulillah. Iya deh. Kiper sama Ayunda, stay dulu kita ya. Long deh rasanya. Lega banget. Aduh. Awalnya aku udah bingung.